Acara pernikahan yang seharusnya berlangsung bahagia menjadi sangat menyedihkan. Halo, aku Murti, kembali lagi di T-Misteri, acara yang menceritakan seputar kasus misteri horor di dunia. Jalan raya adalah penghubung antar kota seperti pantura atau jalan tol. Banyak jalan raya yang menyimpan cerita horor atau cerita mistis. Dan banyaknya ya terjadi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalan raya itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak masuk akal. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah jalan yang cukup angker, gengs, di Indonesia. Tapi sebelum lanjut ya, pastikan kalian subscribe terlebih dahulu supaya aku tuh bisa lebih semangat dalam membuat konten ya, khususnya kasus misteri horor untuk kalian tercinta. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian tuh dapat notifikasi ketika aku upload video baru dan jangan sampai ketinggalan, gengs. Yuk, mari ke kisahnya. Aku akan membahas sebuah jalan yang cukup terkenal angker, geng, yaitu jalan atau tanjakan yang bernama Tanjakan Penganten. Tanjakan Penganten ini berlokasi di Garut, gengs, yaitu di sekitar Jalan Raya Pakenjeng sampai Pamulihan. Nah, di sekitar jalan raya itu ada sebuah tanjakan nih, geng, yang cukup terkenal angker dan terkenal mistis, geng. Namanya itu Tanjakan Penganten. Sebelum dikenal dengan nama Tanjakan Penganten ya, geng, tanjakan ini dikenal dengan nama Tanjakan Cisandaan. Namun berhubung di tanjakan ini tuh sering terjadi kecelakaan, geng, yang melibatkan pengantin, calon pengantin, dan rombongan pengantin, maka tanjakan ini dikenal dengan nama Tanjakan Penganten. Tanjakan Penganten ini dekat dengan tebing dan dikelilingi oleh hutan. Ya, akhirnya yang menyebabkan suasana di sekitar tanjakan ini cukup horor dan cukup mencekam. Menurut artikel yang aku baca, Tanjakan Penganten ini sudah memakan banyak korban, yaitu sekitar belasan orang gitu. Dan emang ya kebanyakan itu seorang pengantin. Tapi tenang, geng, ada beberapa hal yang dipercayai masyarakat agar pengantin yang lewat di jalan pengantin ini itu bisa selamat. Yaitu caranya tuh ketika ada calon pengantin atau pasangannya ya, itu tidak boleh berpasangan di dalam satu kendaraan ketika melewati tanjakan pengantin ini. Jadi salah satunya itu harus turun, geng. Boleh sang pria atau sang wanitanya turun, keluar dari mobil atau motor, berjalan kaki atau naik motor. Yang penting tidak bareng-bareng itu melewati jalan pengantin ini. Tenang, kalau kalian jomblo nggak bakal diganggu, gengs. Nggak ada pasangannya kok. Bagaimana menurut kalian mengenai mitos ini ya, untuk menangkal terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan? Komen di bawah. Khususnya kalau ada warga Garut ya, benar nggak sih cerita ini? Komen di bawah. Jadi gini, geng, kenapa jalan ini atau tanjakan ini itu begitu angker? Dulu, suatu hari ada seorang wanita dan seorang pria yang akan melaksanakan pernikahan. Seorang pria itu berasal dari Garut dan seorang wanita itu berasal dari luar Garut. Di hari pernikahannya, sang pria ini akan menuju ke lokasi alamat sang wanita. Tetapi sang pria mengalami kejadian yang cukup tragis. Sang pria bersama rombongan mengalami kecelakaan dan masuk ke jurang. Dan alhasil mempelai pria pun meninggal dunia. Acara pernikahan yang seharusnya berlangsung bahagia menjadi sangat menyedihkan karena sang mempelai pria itu tidak hadir dan mengalami kecelakaan yang cukup tragis sehingga membuat mempelai pria meninggal dunia. Aku juga bakal sedih banget nih, geng, ya, kalau jadi mempelai wanita ya, ketika pasangan yang kita tunggu-tunggu malah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Si wanita ini sangat sedih dan sampai depresi. Dan keesokan harinya si mempelai wanita ditemukan bunuh diri, gengs. Ngeri sih. Tetapi setelah seminggu dari ditemukannya dia bunuh diri, si wanita ini menggentayangi dan meneror warga sekitar, gengs. Dan dia bersumpah
dia akan mencelakakan pengantin, calon pengantin baru dan rombongan pengantin, ya intinya berhubungan sama pengantin, geng. Agar mereka tuh merasakan apa yang telah diderita si wanita ini. Di hari pernikahan yang seharusnya bahagia menjadi sangat tragis. Dan dia akan terus mencelakakan pengantin-pengantin, calon pengantin atau rombongan pengantin yang melewati tanjakan pengantin ini, yang konon ya dulunya adalah jalan yang menewaskan mempelai pria dari si wanita ini. Anjir sih, ngeri sih. Si wanita ini akan terus meneror pengantin-pengantin baru sampai dendamnya tuh hilang, gengs. Anjir sih, ngeri sih. Ada satu kisah lagi nih, gengs, mengenai tanjakan pengantin ini. Pada suatu hari ada suatu pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Tetapi di hari pernikahannya tersebut, pasangan ini melakukan mitos yang dipercayai oleh masyarakat, yaitu dengan salah satu pasangan tersebut turun dan melewati tanjakan tersebut, dan yang satunya itu menyusul. Tapi setelah 1 bulan, mempelai pria atau sang pria ini mengalami kecelakaan di sekitar tanjakan pengantin dan menyebabkan sang pria meninggal dunia. Ngeri sih. Menurut kalian gimana nih? Apakah benar adanya ya mitos atau misteri yang berada di jalan pengantin atau tanjakan pengantin ini? Komen di bawah. Sampai-sampai pemerintah itu membuatkan batas jalan di sekitar tanjakan pengantin. Jadi tujuannya itu untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan itu terjun ke jurang. Tetapi setelah 2 hari pembuatan batas jalan itu selesai, langsung geng terjadi kecelakaan di sekitar jalan pengantin. Sebuah truk menabrak batas jalan dan masuk ke jurang, dan pembatas jalannya itu hancur, gengs. Tapi alhamdulillah ya, gengs, dari supirnya truk ini tidak meninggal dunia tetapi mengalami luka-luka. Menurut kalian bagaimana nih cerita dari jalan pengantin ini? Komen di bawah. Tetapi ya di luar kejadian mistis ya, emang sih di jalan pengantin ini itu jalannya cukup curam. Dan ketika hujan atau gerimis jalannya itu licin. Ya mungkin ya ini adalah penyebab kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi di jalan pengantin. Ya intinya kita sebagai pengendara itu harus selalu berdoa ya sebelum melakukan perjalanan, dan pastikan badan kita itu fit dan sehat. Insya Allah akan dilancarkan sampai tujuan. Sekian ya info kali ini, semoga kalian suka mengenai cerita mistis atau misteri mengenai jalan pengantin ini, dan kalian bisa ambil hikmahnya dari cerita kali ini. Dan kalian juga bisa nih request info-info apa aja yang bisa kita bahas. Dan jangan lupa like, share, komen, dan pastinya subscribe-nya, gengs. Dan pastikan kalian selalu berdoa sebelum melakukan perjalanan. Oke, see you, bye-bye.